Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup, terutama partikel yang menyusun pada daun, kemudian ada teori tentang atom, nomor massa, nomor atom, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip pembentukan molekul dan ion. Nah, bagian yang kita pelajari atau fokus kita pada pertemuan kali ini adalah tentang satu, konfigurasi elektron, yang kedua adalah ion dan ikatan ion. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang konfigurasi elektron dan ikatan ion, alangkah lebih baiknya kita simak dulu bagaimana proses pembentukan garam dapur atau yang kita kenal dengan NaCl. Nah, garam dapur ini merupakan senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur, unsur Na dan Cl yang bergabung secara reaksi kimia sehingga membentuk senyawa yang baru di sini yaitu NaCl. Nah, di mana NaCl ini atau garam dapur ini sifatnya berbeda dengan Na atau natrium dan Cl atau klorida. Nah, senyawa garam dapur ini terbentuk melalui proses ikatan ion. Ion apa? Antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nah, yang mana yang merupakan ion positif? Yang merupakan ion positif adalah natrium di sini, sehingga dilambangkan nanti dengan Na+. Nah, di atasnya ada tanda Na+. Nah, kemudian kalau yang ion negatif itu diwakili oleh klorida ini, Cl, yang dilambangkan dengan Cl- atau negatif. Sehingga nanti inilah senyawa atau partikel penyusunnya garam dapur. Anak-anak sekalian, di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi lebih dalam tentang molekul. Molekul itu merupakan gabungan dari dua atom atau lebih, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, apa bedanya dengan senyawa? Molekul dengan senyawa itu merupakan sama-sama gabungan dari dua atom atau unsur, Tetapi kalau yang senyawa ini dikhususkan pada gabungan atom-atom yang tidak sejenis. Nah, kalau molekul itu bisa sejenis maupun tidak sejenis. Nah, kita lihat di sini, ada dua macam molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, apa perbedaannya di sini? Kalau molekul unsur itu gabungan dua atom atau lebih yang sejenis. Jadi minimal dua atom. Bisa 3 atom atau lebih banyak lagi, tapi minimal 2 yang sejenis. Kalau yang molekul senyawa itu gabungan 2 atom atau lebih yang berbeda jenis. Nah, ini contohnya. Ini ada molekul unsur oksigen O2. Nah, ini gabungan dari 2 atom atau unsur yang sejenis. Jadi sejenis Ini O dan O sehingga membentuk molekul O2, molekul unsur O2. Nah, jadi warnanya sama, merah dan merah, Kemudian ukurannya juga sama karena sejenis. Kemudian contoh yang lain lagi, H2. Nah, H2 berarti gabungan dari atom hidrogen dan hidrogen sehingga membentuk H2. Nah, semacam ini. Jadi warnanya biru, berbeda dengan oksigen. Nah, biar terlihat perbedaannya. Kemudian kalau yang molekul senyawa itu adalah gabungan antara 2 atom atau lebih yang berbeda jenis. Nah, di sini adalah saya ambil contoh air, senyawa air H2O. Berarti nanti hanya ada 2, O-nya 1, H2O, Nah, ini masih ingat kan kemarin pada teori atomnya siapa? Dalton kan? Kemudian ada molekul senyawa karbon dioksida CO2. Nah,
C-nya 1. Nah, ini saya berikan warna yang berbeda. Ini karbon, O-nya 2. O-nya kan warna ini biru lah ya, sama-sama ini ya. Jadi sama-sama ini. Nah, kemudian ada lagi molekul senyawa yang, nah ini yang agak banyak ini ya, C6, H8 dan O6. Nah, jadi C-nya ada 6, di sini ada C6. Yang ini C ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian H-nya 8, H-nya itu yang ini ada 8. Kemudian yang O-nya 6, yang warna merah ini. Nah, ini sama saja ya. Yang penting ini kan bergabung, berikatan secara kimiawi, nah, melalui proses kimia. Boleh kayak begini atau boleh kayak begini. Nah, sekali lagi, molekul itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Kalau yang sejenis namanya molekul unsur, kalau yang berbeda jenis namanya molekul senyawa. Anak-anakku sekalian, saya akan mengingatkan lagi tentang teori atomnya Niels Bohr atau dikenal dengan teori atom Bohr. Menurut Bohr, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Sekali lagi, kita masih ingat bahwa inti atom itu terdiri dari proton, ini yang bermuatan positif, ya. Kemudian neutron yang tidak bermuatan listrik, ya. Ini namanya inti atom. Menurut lintasan, ini lintasan atau kita kenal dengan orbit ya. Atau ada yang mengatakan sebagai kulit-kulit atom. Nah, jadi di sini ada lintasannya ada 2 di sini. Nah, nanti kita bahas kenapa kok 2, enggak 1 saja. Nah, kita bahas nanti ya. Jadi menurut Bohr, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom menurut lintasan atau orbit atau tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Nah, di sini kulit-kulit atom ini menyatakan atau dimaknai sebagai tingkat-tingkatan energi. Jadi energi yang ada di kulit satu di sini atau kulit ini dengan yang di kulit sini itu berbeda ya. Sehingga ada tingkat-tingkatannya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Kenapa sih kok elektron itu diletakkan pada kulit-kulitnya atom ini atau bergerak mengelilingi inti atom ini, kok tidak semuanya di sini pada satu kulit saja atau pada satu lintasan saja? Kenapa kok pakai 2? Bahkan nanti ada 3 kulit, ada 4 kulit. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setiap atom itu kan mempunyai nomor atom, ya, nomor atom. Misalkan di sini ya, saya ambil contoh, nah di sini, ya, misalkan atom natrium, ya, nomor atomnya 11. Nah, artinya apa? Nah, Pak, dari mana nomor atomnya 11 ini? Kalian bisa melihatnya pada sistem periodik unsur ya, yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, ada nomor atom 11, artinya apa? Ini berarti jumlah protonnya 11, otomatis jumlah elektronnya juga ada 11. Nah, ini sama ya. Jadi nomor atom itu bisa dimaknai sebagai jumlah elektron, juga sebagai jumlah proton. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus kepada elektronnya saja, ya, jumlah elektron yang menempati pada kulit-kulitnya tadi. Nah, jadi jumlahnya 11. Kemudian kenapa kok enggak jumlah elektron 11 itu tidak diletakkan pada, misalkan di sini ya, pada satu kulit saja? Kenapa harus ada 2? Misalkan ini kan 2, 5, tadi kan 11 ya. Kenapa enggak 11 diletakkan di sini semuanya? Nah, jadi ini ada aturan main yang harus kita sepakati dan kita pelajari. Oke? Lanjut ya. Nah, anak-anak, kita menginjak pada materi intinya pada pertemuan kali ini, yaitu tentang konfigurasi elektron. Nah, kenapa sih kok kita mempelajari tentang konfigurasi elektron ini? Tujuannya adalah agar kita mengetahui cara atom-atom dapat berikatan dengan atom-atom lainnya. Nah, ini caranya bagaimana atom itu supaya berikatan dengan atom lainnya.
Nah, konfigurasi elektron itu yang namanya konfigurasi ya, susunan ya, merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit atom. Nah, ini yang saya bahas tadi, bahwa bagaimana cara menyusun elektron pada kulit-kulit atom. Kenapa nggak ditaruh di satu kulit saja atau di dua kulit? Kenapa harus ada berapa kulit? Nah, kita ingat tentang nomor atom ya. Sekali lagi, nomor atomnya harus kita paham, sehingga nanti kita tahu bahwa jumlah elektronnya berapa yang kita letakkan di kulit-kulitnya atom. Nah, kita simak di sini bahwa ini adalah sebuah model atom dengan konfigurasi elektron ya, di sini yang terletak pada kulit-kulitnya atom. Nah, kita simak ya sama-sama di sini. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K. Nah, kita lihat di sini, K ini adalah simbol atau untuk kulit atom yang pertama. Nah, di sini nanti. Nah, ini kan inti atom, proton. Kita gambar di sini nanti sebuah lingkaran, kulitnya atom yang pertama, K. Nah, N sama dengan 1, ini adalah tingkat energi yang pertama. Nah, kita tulis K di sini ya. Nah, yang pertama ini adalah K. Kemudian untuk yang kulit atom kedua kita lambangkan dengan L. Nah, L ya, ini yang kedua. Nah, lanjut ya. N sama dengan 2 ini adalah tingkat energi yang kedua. Nah, kemudian ada M untuk kulit atom ketiga. Ini yang ketiga. Nah, ya. Untuk kulit atom ketiga ya, dengan tingkatan energi sama dengan 3 ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, jika nanti ada kulit yang keempat, N, nah, dia lambangkan dengan N ya. Nah, tapi tergantung kebutuhannya, ya. Tergantung dari jumlah atomnya. Kalau atomnya nggak banyak ya, barangkali mungkin sampai satu atom, satu kulit atau 2 kulit saja. Tapi kalau atomnya dengan jumlah yang banyak, berarti kita harus membutuhkan banyak kulit untuk menempatkan elektron di kulit-kulitnya. Kita lihat di sini, gambar ini aja ya. Pada kulit K ditempati oleh 2 elektron. Kemudian di kulit L ada 8 elektron. Di kulit M ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 2, 18. Ada 18 elektron. Nah, mengapa kok istilahnya diletakkan dengan jumlah yang berbeda pada masing-masing kulitnya? Nah, ini ada aturan mainnya. Nah, aturan jumlah elektron yang dapat menempati kulit-kulit atom itu bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, ya, tingkat energi ke-1 atau lambang kulit atomnya K, jumlah elektron yang dapat menempati maksimal ya, ada 2. Nah, misalkan nanti kalau jumlah atomnya 1, berarti elektronnya kan 1 juga, berarti nggak apa-apa tulis saja 1, karena memang maksimalnya kan 2. Kemudian pada kulit yang kedua, yaitu L, kulit atom yang kedua, maksimal yang ditempati, elektron yang menempati adalah 8. Nah, ya. Kemudian pada kulit ketiga, jumlah elektron maksimal yang dapat menempati adalah 18. Kemudian yang pada kulit keempat, M, itu maksimal 32. Tapi nanti ada pengecualiannya. Jadi 2, 8, 18 ini 32. Ini kalau bisa kita singkat menggunakan rumus, ini kan sama dengan atau jumlah elektron yang dapat menempati pada kulit-kulitnya bisa kita rumuskan dengan 2n kuadrat. Artinya apa? 2n kuadrat itu n-nya kan kalau pada tingkat ke-1, n-nya kan 1 ya. n1 berarti 1 kuadrat kan 1, dikalikan 2 berarti 2. Nah, kalau pada kulit kedua L ini ya, 2n kuadrat, n-nya ini kan 2 kuadrat 4 dikalikan 2n kuadrat ya kan 8.
Pada kulit ketiga 2n kuadrat juga, n-nya 3 kuadrat 9 dikalikan 2 18. Ini juga pada kulit keempat, n kuadratnya itu 4 kuadrat itu 4 kuadrat itu adalah 16 dikalikan 2 karena kan 2n kuadrat sama dengan 32. Nah, ini yang harus kalian pahami pada masing-masing kulit ini. Jadi nggak boleh kalau pada kulit pertama kita isi dengan 3, nggak boleh karena maksimal 2. Pada kulit kedua maksimal 8 dan seterusnya. Ya, ada aturan main yang harus kita sepakati. Nah, saya ambil contoh jumlah elektron pada tiap-tiap kulit atom sebagai berikutnya. Ada beberapa contoh di sini. Ada atom hidrogen, ya, dengan nomor atom 1, berarti jumlah elektronnya juga 1. Protonnya 1 di tengah nanti, ya. Sehingga susunan elektron, ya, pada tingkat energi KLMN, karena jumlah elektronnya 1, ya 1, ya. Jadi 1 elektron yang menempati kulit yang pertama, yaitu K. Kita gambar elektron pada kulit K, 1 saja, ya sudah selesai. Nah, sampai helium, sampai krypton di sini, ya. Nah, mulai helium sampai krypton. Nah, kita ambil contoh ada 3 saja nanti, ya. Helium, natrium, dan klor. Kita ingat helium jumlah nomor atomnya 2, jumlah elektronnya 2, ya. Kemudian natrium nomor atomnya 11, jumlah elektronnya 11. Nah, ini klor, ya, 17, ya. Ini 17, berarti nah ini kita maksimalkan saja, ya. Misalkan helium 2, ya sudah 2. Karena maksimalnya kan 2 pada kulit 1. Nah, kemudian natrium kan 11. Jadi kita menggambar elektron dengan jumlah 11, tapi kita sebar secara merata pada kulit-kulit atom. Nah, kita maksimalkan dulu pada masing-masing kulitnya. Pada kulit pertama, kita isi aja 2. Kulit kedua, 8. Maksimalnya 8. Kan masih kurang ini kan. Ini kan 11. 2 tambah 8 kan 10. Nah, sisa 1 kita letakkan di kulit yang ketiga, yaitu kulit M. Demikian juga pada klor atau Cl, itu kan jumlah elektronnya kan 17. Jadi 2 pada kulit yang pertama, 8 pada kulit yang kedua. Nah, ini kan sudah 10 kurang 7 kan. Nah, ini 7 kita letakkan pada kulit yang ketiga, yaitu M, sehingga 2, 8, 7. Untuk gambarnya semacam ini. Nah, ini. Nah, kita gambar dulu. Kalau nanti saya suruh menggambar, gambar saja. Ini misalkan ini atom helium He, gambar aja lingkaran di tengah, kasih tanda He, atau di sini nanti kasih tanda plus, 1 plus, ya, atau plus gitu aja. Nah, biar tahu nanti ini kan inti atomnya ada protonnya. Nah, ini dari jumlah elektronnya 2. Nah, ini kita gambar 2 elektron. Dia boleh di sini, boleh jejer di sini, boleh, nggak masalah, ya. Terserah kalian mana yang baik. Hanya 1 kulit, karena apa? Karena jumlah elektronnya hanya 2. Nah, ya kan? Di sini kulit 1 diisi dengan 2 elektron, ya pas. Kita nggak usah gambar L, kulit M, dan seterusnya, nggak usah, karena tergantung kebutuhan saja. Ini untuk yang atom helium. Kemudian untuk yang atom natrium atau Na, nah, 11 berarti 2, ya, 8, maksimal kan 8, 2, 8, 1, 11. Nah, ini kayak ini. Pada kulit berarti kan ada 3 kulit ini. Nah, ini kalian rentang dulu. 2, 8, 1 berarti ada 3 kulit. Gambar 3 kulit, 1, 2, 3. Kasih nama KLM. 2, nah ini 2. Ini kan 2 kan. Kemudian 8. Nah, ini 8. Nah, boleh semacam ini atau boleh diacak tersebar merata. Pokoknya jumlahnya 8 di kulit yang kedua. Kemudian yang kulit yang ketiga yaitu M, 1 karena hanya 1 elektron.
Ini adalah model atom natrium ya, dengan konfigurasi elektron yang sesuai ya. Kemudian kalau klor atau Cl, nah ini karena jumlah elektronnya 17 ya, jadi kita rancang dulu 2, 8, ingat maksimumnya 2, maksimum dulu ya, 2, 8, 10, kurang 7, nah 17. Nah, kita isi di sini 2, di kulit yang kedua di sini 8, di kulit yang ketiga adalah 7. Nah, ya, mudah kan? Anak-anak sekalian, ini saya berikan lagi contoh tentang konfigurasi elektron pada atom kalsium atau Ca. Nah, jika nanti pada soal ada lambang kayak begini, nah tentunya kalian masih ingat kan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan penulisan nomor atom dan nomor massa. Ya, Ca4020 artinya apa? Ini nomor atomnya 20, nomor massanya 40. Nah, kita ambil yang nomor atomnya saja ya. Sehingga jumlah elektronnya juga ada 20. Nah, kemudian susunan atau sebarang elektron pada masing-masing kulitnya kita bagi di sini. Maksimal 2, maksimal 8. Nah, pada kulit ketiga M, tadi kan saya menjelaskan maksimalnya adalah 18. Nah, khusus untuk atom-atom yang kayak begini jangan ditulis 18 pada ya, saya minta jangan ditulis 18 pada kulit yang ketiga, tulis aja 8. Lupa kenapa kok 8? Nah, 8 ini menandakan elektron ini stabil ya, jadi artinya stabil. Nilai 8 ini adalah nilai yang stabil. 2, 8 itu adalah nilai yang stabil ya, maksimalnya 8 aja nggak apa-apa ya. Tapi nanti ini kita bahas, atau nanti kalian bahas ini di SMA ya, lebih jelasnya nanti. Jadi supaya stabil aja. Stabil itu artinya tidak butuh pasangan ya. Ya. Jadi kalian isi 8. Nah, jadi 2, 8, 10, 18. Nah, ini kan 20. Nah, pada kulit keempat, berarti kalian menggambar nanti sampai kulit keempat. Sisanya ada 2. Berarti pada elektron kulit atomnya yang keluar ini jumlahnya 2. Nah, kayak begini kan. Pada kulit pertama 2. Jadi nanti gini. Kalian nanti menggambarnya dulu gini. Kalian gambar dulu proton ya yang di tengah. Ya, kasih warna terserah kalian ya. Atomnya apa? Ca ya, kasih Ca. Ini inti atom ya, proton. Kemudian kulit pertama K. Ini ada 2 ya. Kalian gambar 2 aja. Bebas ya, di mana saja asalkan pada kulit atomnya. Kemudian pada kulit atom yang kedua di sini maksimal 8. Nah, ini kan ada 8, 2, 8. Kemudian kulit yang ketiga M ya, 2 kan ada 8 ya, 2, 8, 8, yang terakhir 2. Nah, ini yang saya katakan sebagai pengecualian pada kulit atom yang ketiga. Mestinya kan maksimalnya kan 18. Nah, tapi berhubung ada aturan tentang kestabilan elektron pada kulit atom ya, kalian isi dengan 8 saja. Misalkan nanti ada 19, berarti 2, 8, 8, 1. Kalau jumlah atomnya 22 misalkan 2, 8, 8, 4. Nah, semacam itu. Jangan 2, 8 terus sisanya, jangan ya. Ini yang saya maksud dengan pengecualian. Nah, anak-anak sekalian, tugas kalian sekarang adalah membuat konfigurasi elektron pada atom magnesium 12, fosfor 15, dan kalium 19. Nah, ini yang di bawah ini adalah nomor atom masing-masing atom ini. Nah, sekarang kalian gambar ya masing-masing ini pada buku gambar kalian atau buku tulis kalian, kemudian kalian foto lalu upload di Google Form yang sudah saya siapkan di kelas atau Google Classroom.
Nah, selamat mencoba. Saya tunggu hasilnya. Mudah-mudahan kalian berhasil.